Shalom saudara-saudara, damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah kiranya yang memelihara dan memerintah di dalam hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan, bahan khotbah dalam Minggu 16 setelah Trinitatis tanggal 2 Oktober 2022, diambil daripada kitab Peratapan pasal 3 ayat 19-26 dengan tema tidak berkesudahan kasih Tuhan. Saya akan bacakan teksnya bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa never end love of God, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dalam teks ini, kitab Ratapan atau Lamentation yang ditulis oleh Raja Salomo, bagaimana dia memahami kasih Tuhan yang tidak punya ending atau tidak punya akhir ketika dia jatuh dalam pergumulan, ketika jatuh dalam kesusahan. Saudara-saudara, kita mengingat kata pepatah bahwa kawan senang itu banyak, tetapi kawan susah itu sedikit. Dan untuk menemukan siapa sahabat sejati, itu adalah kita melihat siapa yang tetap ada bersama kita di tengah-tengah titik nol atau tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Salomo berkata, Remember will my suffer and my kese, atau pengembaraan. Salomo mengatakan dan berharap bahwa Tuhan mengingatnya di dalam kesengsaraannya, suffer, dan di dalam pengembaraannya. Saudara-saudara, ketika dikatakan ingatlah, itu mau menerangkan bahwa kita ingin diperhatikan, kita ingin dikhususkan, atau kita ingin memiliki sesuatu yang istimewa terhadap seseorang, maka kita selalu berkata ingatlah. Karena itu ketika Salomo berkata remember will my suffer and my kese, atau pengembaraan, Salomo mau katakan, Tuhan, jadikan aku menjadi lebih baik, the best, in my struggle, in my suffer. Banyak orang di dalam struggle and suffer, dia justru menjauh dari Tuhan dan menjadi titik balik kehancuran hidupnya. Tetapi Salomo berbeda, dia justru menginginkan agar penderitaan yang terjadi kepadanya dan situasi pengembaraan, situasi hidup yang tidak menetap, gelombang, berubah-ubah, dia ingin itu justru menjadi sesuatu yang membuat dia menjadi lebih istimewa, sehingga dia layak untuk diingat. Karena itu dia katakan bahwa di dalam kesengsaraan itu, di dalam pengembaraan itu, ia memiliki ipuh atau poison atau racun. Itu menerangkan bahwa hal-hal yang menyakitkan itu bisa menjadi sesuatu nilai tawar
atau sesuatu alat uji yang dapat membuat kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Dalam paragraf atau ayat 20 dikatakan, "My soul always remember will things that and stress in myself." Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Salomo mengakui sisi kemanusiaannya bahwa ketika ia teringat akan kesengsaraannya, ketika ia teringat akan pengembaraannya, maka jiwanya akan tertekan, stres di dalam dirinya. Itu hal-hal yang manusiawi. Ada banyak kita ketika jatuh dalam penderitaan, kesengsaraan, kita justru semakin kehilangan kemanusiaan kita. Kita justru tidak mengakui kemanusiaan kita. Itu kenapa banyak orang memilih cara-cara yang menghilangkan kemanusiaan dalam menghadapi masalah. Example, minum miras sampai mabuk sampai ia kehilangan kesadaran kemanusiaannya, atau mengkonsumsi narkoba misalnya contoh, sehingga ia kehilangan kesadarannya. Saudara-saudara, sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita, ia menghadapi penderitaan salib. Ia tidak menghadapi penderitaan itu dalam keadaan mabuk. Ia tidak menghadapi penderitaan itu dalam keadaan kehilangan kemanusiaannya. Ia menikmati semua rasa sakit itu, penderitaan itu, dan ini yang mau digiring oleh firman Tuhan sebagai salah satu cara untuk merefleksikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dalam ayat 23 dikatakan Raja Salomo, never ending love, loyalty, God, never finish it, peace from God. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak pernah habis rahmat Tuhan. Dalam 23 dikatakan, always new in the morning, big your loyalty God. Selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaanmu Tuhan. Saudara-saudara, ketika Salomo berada dalam puncak kejayaannya, ada banyak sahabat yang mengelulukannya, ada banyak orang yang memuja-mujanya. Tapi ketika dia jatuh dalam persoalan yang dalam, dia melihat bahwa tidak ada orang yang mau peduli dengannya. Nothing care for him. All people gone. Ini menjadi satu perenungan bagi Salomo. Justru ketika dia di dalam kesusahannya, ia justru hanya menemukan ada Tuhan di sana. Karena itu saudara-saudara, ini good newsnya, ini berita sukacitanya bagi kita. Mungkin karena kekurangan fisikmu, mungkin pasanganmu akan meninggalkanmu. Mungkin karena kemiskinanmu, maka saudara-saudaramu, bahkan mungkin orang tuamu akan mengabaikanmu. Mungkin karena hal-hal yang kurang di dalam ekonomimu, dalam status sosialmu, maka orang-orang di sekitarmu memandangmu sebelah mata dan mengabaikanmu begitu saja. Tetapi Tuhan, ia justru ada bersamamu. Justru di tengah-tengah kesusahanmu lah, Tuhan begitu besar mencurahkan kasih setianya. Tuhan begitu nyata menunjukkan cinta kasihnya. Kita saja yang kurang peka. Nah, tentu firman Tuhan, teks ini membimbing saya dan saudara, kita semua. Coba open your heart, open your mind. Coba buka hatimu, buka pikiranmu, dan coba rasakan bahwa Tuhan memakai penderitaan, pencobaan yang sedang terjadi kepadamu sebagai panggilan Tuhan untuk kembali kepada persekutuan dengan Dia. Ini satu pernyataan bahwa sesungguhnya jika engkau memandang the suffering, temptation, your struggle, sebenarnya itu adalah cara Tuhan mendisiplinkan hidup kita yang kurang baik.
like the God method to the discipliner, uh, we live or bad, sesuatu yang buruk. Karena itu saudara-saudaraku, maukah engkau didisiplinkan Tuhan? Maukah kita didisiplinkan Tuhan sehingga kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu menjadi sesuatu orang yang kehilangan harapan karena persoalan, tetapi pandanglah persoalan itu sebagai cara Allah call you, sebagai cara Allah yang memanggilmu, yang mendisiplinkanmu. Maka kita akan bisa menemukan sesuatu yang baik di tengah-tengah penderitaan itu, dan di dalam cara pandang itulah maka kita akan berkata never ending love, loyalty God, and never finished peace from God, and always new each the morning big your loyalty God. Dalam ayat 24 dikatakan, God is my parts, set my soul because of I am hope to Him. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, dan sebab itu aku akan berharap kepadanya. Saudara-saudara, jika kita merenungkan di dalam perjalanan hidup kita ini, tentu kita akan bertanya, apakah bagian saudara di dalam hidup ini? Atau dalam perjalanan hidup ini, sebenarnya tujuan hidup saudara apa? Saudara mau capai apa? Saudara sudah mengalami penderitaan, saudara mengalami kesukaan, saudara mengalami persahabatan, saudara mengalami permusuhan, saudara mengalami tawa, saudara mengalami tangis. Dari semua ritme kehidupan itu, jika saudara bertanya, apa goal hidup saudara? Apa poin utama? Apa the headline point in your life? Apa purpose yang ingin saudara gapai dalam hidup saudara? Nah, tentu firman Tuhan memberikan satu solusi, satu tawaran kepada kita. Seharusnya yang menjadi bagian kita, menjadi tujuan kita adalah Tuhan. Karena itu Salomo berkata, God is my part. My soul said that because of that I hope to Him. Nah, saudara-saudara, tentu yang harus menjadi bagian kita adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang eternal, bukan sesuatu yang berubah-ubah atau sesuatu yang temporal atau sesuatu yang habis. Nah, hanya satu sesuatu yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Nah, mungkin ketika kita kaya lalu kita jatuh miskin, mungkin akan ada perubahan sikap orang di sekitar kita. Tetapi Tuhan, Dia tidak akan mengalami perubahan sikap. Justru sebaliknya, Dia akan semakin menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Itu kenapa Salomo berkata, God is the loyalty. Tuhan itu adalah setia. Dalam ayat 25 dikatakan, God is the good for people with hoping to Him, for soul with looking for Him, is the good waiting with silent helping God. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini yang paling menarik. Is the good waiting with silent help from God. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang menanti pertolongan Tuhan, tetapi dia tidak melihat realitas atau kenyataan daripada pertolongan itu. Kenapa bisa demikian? Tetapi ada banyak juga orang di dalam kesaksian berbagai mimbar dari berbagai orang bahwa ia sampai pada kenyataan, pembuktian, the proof about the help from God, pertolongan dari Tuhan. Nah, ternyata kata kuncinya adalah waiting with silent, menunggu di dalam diam. Jika dikatakan waiting with silent atau menunggu di dalam diam adalah kita menertibkan. Silent itu berarti tertib.
Kita menertibkan hati, pikiran kita ketika kita berharap kepada Tuhan. Then when we hope to God, kita menertibkan mulut kita, lidah kita, selera kita. When we waiting hope from God, helping from God, berarti kita harus bisa mengendalikan diri kita, to control yourself, to control your mind, to control your body. Karena itu saudara-saudara, ketika kita tidak bisa menertibkan diri kita, ketika kita kehilangan kontrol, maka penantian kita itu menjadi nothing, menjadi sia-sia, menjadi tidak berguna. Karena itu mengendalikan diri, menertibkan pikiran adalah harga mati untuk dapat menikmati pertolongan dari Tuhan. Seperti tema kita pada minggu 16 setelah Trinitatis ini, tanggal 2 Oktober 2022 ini, never end love from God. Tidak pernah berkesudahan atau berakhir kasih dari Tuhan. Saudara-saudara, satu pribadi yang mau mati untuk kekurangan kita adalah Tuhan di dalam Kristus Yesus. So, if you have many friends and he is with you every day, every time, in the situation you have all money, your great status sosial, this is easy. Itu sesuatu yang general, itu sesuatu yang umum. But say to me, who your friend with you in your suffering, with you in your problem, with you in your struggle, with you in your sin? I think nothing. Karena itu saudaraku, tidak akan ada seorang manusia yang mau mati untuk dosa kita. Tidak ada manusia yang mau berkorban atau berkorban nyawa untuk kesalahan kita. Tapi untuk kesuksesan kita akan ada banyak orang yang mau berkorban. Untuk kehebatan kita akan ada banyak orang yang mau berkorban. Karena itulah dikatakan tidak berkesudahan kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya, jika ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi saudara, bahkan sampai mencintai kelemahan saudara, bahkan kekurangan dan dosa saudara, tetapi saudara mengabaikannya dan memilih setia dan bergaul dengan orang-orang yang mencintai saudara dalam kesuksesan saudara, yang mungkin akan meninggalkan saudara dalam penderitaan saudara, kira-kira orang seperti apakah itu? Exactly, that's true. Jawabannya adalah orang durhaka. Karena itu, jangan salah berikan kasihmu, jangan salah berikan cintamu, jangan salah berikan kesetiaanmu. Berikanlah kepada Tuhan, karena Ia yang mau mati untuk dosamu, Ia yang mau menderita untuk kesalahanmu, Ia yang mau bertaruh nyawa untuk kenajisan dan kekurangan kita. Di luar Tuhan, without God, nothing person, only God in Jesus Christ. God bless you. God bless us. Thank you.